Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jikrawapa Yulianawati, NIM 1911E1036, kelas D3B Analis Kesehatan. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pemeriksaan feses metode kualitatif. Nah, apa itu feses? Feses adalah sisa makanan yang telah dicerna dan belum dicerna oleh usus yang dikeluarkan tubuh dalam bentuk benda pekat. Selanjutnya, pemeriksaan feses metode kualitatif. Pemeriksaan kualitatif yaitu pemeriksaan yang didasarkan pada ditemukannya telur pada masing-masing metode pemeriksaan tanpa dihitung jumlahnya. Metode pemeriksaannya meliputi metode natif, metode apung, metode Harada-Mori, metode sedimentasi atau konsentrasi, modifikasi metriolat iodin formaldehid, metode selotif, teknik sediaan tebal, dan metode sedimentasi formol ether. Yang pertama yaitu metode natif atau direct slide. Prinsipnya, mencampurkan feses dengan 1-2 tetes NaCl fisiologis 0,9% atau dengan eosin 2%. Lalu diperiksa dengan mikroskop pembesaran 100 kali. Nah, eosin 2% itu digunakan agar lebih jelas membedakan telur cacing dengan kotoran. Maksud dan tujuannya untuk menemukan telur cacing parasit pada feses yang diperiksa dan mengetahui adanya infeksi cacing parasit. Untuk kekurangannya, dilakukan hanya untuk infeksi berat, infeksi ringan sulit terdeteksi. Dan untuk kelebihannya yaitu mudah dan cepat dalam pemeriksaan telur cacing semua spesies. Biaya yang diperlukannya sedikit, peralatan yang digunakan pula sedikit. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakannya yaitu gelas objek, pipet tetes, lidi, cover glass, mikroskop, tinja kecil, dan eosin 2%. Untuk cara kerjanya, yang pertama gelas objek yang bersih diteteskan eosin 2%. Yang kedua, dengan lidi diambil sedikit tinja dan taruh pada larutan tersebut. Yang ketiga, dengan lidi tadi diratakan atau dilarutkan, kemudian ditutup dengan cover glass. Dan yang terakhir, diamati menggunakan mikroskop. Yang kedua yaitu metode apung. Prinsipnya, biji telur lebih kecil dari biji larutan yang digunakan, sehingga telur-telur terapung di permukaan, dan juga memisahkan partikel besar dalam tinja. Maksud dan tujuannya untuk mengetahui adanya telur cacing parasit usus untuk infeksi ringan dan mengetahui adanya infeksi cacing parasit usus. Untuk kekurangannya, penggunaan feses banyak dan memerlukan waktu yang lama. Perlu ketelitian tinggi agar telur di permukaan larutan tidak turun lagi. Dan untuk kelebihannya itu dapat digunakan untuk infeksi ringan dan berat. Telur dapat dilihat jelas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu objek glass, mikroskop, cover glass, penyaring teh, tabung reaksi, pengaduk, beker glass, tinja, larutan NaCl jenuh 3,3%, dan aquades. Untuk cara kerjanya, yang pertama, 10 gram tinja dicampur dengan 200 ml NaCl jenuh, kemudian diaduk sehingga larut. Bila terdapat serat-serat selulosa, disaring menggunakan penyaring teh. Yang kedua, NaCl dituangkan lagi ke dalam tabung reaksi sampai penuh, yaitu rata dengan permukaan tabung. Didiamkan selama 5-10 menit dan ditutup dengan gelas objek dan segera diangkat. Selanjutnya, diletakkan di atas gelas preparat dengan cairan berada di antara gelas preparat dan gelas penutup. Kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Yang ketiga yaitu metode Harada-Mori. Maksud dan tujuannya untuk mengidentifikasi larva cacing Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides tricolaris, dan Trichostrongylus atau mencari larva cacing-cacing parasit usus yang menetas di luar tubuh hospes. Untuk kekurangannya, dilakukan hanya untuk identifikasi infeksi cacing tambang, waktu yang dibutuhkan lama dan memerlukan peralatan yang banyak.
Untuk kelebihannya yaitu lebih mudah dilakukan karena untuk mengidentifikasi larva infektif mengingat bentuk larva jauh lebih besar dibandingkan dengan telur. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kantong plastik ukuran 30 x 200 mm, kertas saring ukuran 3 x 15 cm, lidi bambu, penjepit, mikroskop, tinja, dan aquades steril. Untuk cara kerjanya, yang pertama, plastik diisi aquades steril kurang lebih 5 ml. Yang kedua, dengan lidi bambu, tinja dioleskan pada kertas saring sampai mengisi sepertiga bagian tengahnya. Yang ketiga, kertas saring dimasukkan ke dalam plastik tersebut. Cara memasukkan kertas saring dilipat membujur dengan ujung kertas menyentuh permukaan aquades dan tinja jangan sampai terkena aquades. Yang keempat, tabung ditutup plastik. Yang kelima, disimpan selama 3-7 hari. Dan yang terakhir, disentrifuge dan diambil dengan pipet tetes, kemudian diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya, yang keempat, metode sedimentasi atau konsentrasi. Prinsipnya, sampel diendapkan melalui proses sentrifugasi. Metode ini praktis dan sederhana. Untuk cara kerjanya, yang pertama, 1 gram tinja dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan aquades dan diaduk sampai homogen. Yang kedua, dimasukkan ke dalam tabung pemutar dan disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit. Yang ketiga, larutan dibuang dan sedimennya diambil dengan menggunakan pipet Pasteur, lalu diletakkan di atas kaca objek, kemudian ditutup dengan cover glass dan dilihat di bawah mikroskop 10x10. Yang kelima yaitu modifikasi metode metriolat iodin formaldehid atau MIP. Metode ini menyerupai metode sedimentasi. Dan metode ini digunakan untuk menemukan telur cacing nematoda, trematoda, cestoda, dan amuba di dalam tinja. Yang keenam yaitu metode selotif. Digunakan untuk identifikasi cacing Enterobius vermicularis. Pemeriksaan dilakukan pada pagi hari sebelum anak berkontak dengan air dan usia anak yang diperiksa berkisar 1-10 tahun. Metode ini menggunakan plester plastik yang bening dan tipis dan dipotong dengan ukuran 2 x 1,5 cm. Plester plastik lalu ditempelkan pada lubang anus dan diletakkan dengan ujung jari. Hasil di plester kemudian ditempelkan ke objek gelas dan dilihat di bawah mikroskop. Yang ketujuh, yaitu teknik sediaan tebal. Teknik ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan tinja secara massal, karena pemeriksaan ini lebih sederhana dan murah. Nah, untuk morfologi telur cacingnya cukup jelas untuk membuat diagnosa. Dan yang kedelapan yaitu metode sedimentasi formol ether. Untuk prinsipnya, gaya sentrifugal dapat memisahkan supernatan dan suspensi, sehingga telur cacing dapat terendapkan. Cocok untuk pemeriksaan tinja yang telah diambil beberapa hari sebelumnya. Misalnya, kiriman dari daerah yang jauh dan tidak memiliki sarana laboratorium. Berikut adalah salah satu video pemeriksaan feses metode kualitatif dengan metode apung.
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.